Halo YouTubers, ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan YouTuber pemula yang menyebabkan channelnya itu sepi penonton. Jujur, dulu pada saat awal-awal membangun channel YouTube, saya juga pernah melakukan kesalahan ini yang menyebabkan channel YouTube saya tidak bisa berkembang dan tidak bisa menghasilkan uang dari YouTube. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan jelaskan ada 4 kesalahan yang menyebabkan channel YouTube kita itu sepi penonton dan tidak bisa menghasilkan uang dari YouTube. Jangankan menghasilkan uang, monet aja susah, bagaimana bisa menghasilkan uang. Oke teman-teman, kesalahan yang pertama yaitu YouTuber yang fokus di angka tapi tidak memperbaiki kualitas kontennya. Nah sekarang itu teman-teman, saya melihat banyak banget YouTuber pemula yang bermunculan, yang membuat konten asal-asalan, membuat video asal-asalan lalu diupload ke YouTube dan berharap video itu banyak yang nonton dan disukai oleh orang lain. Video-video itu hanya untuk kesenangan kreatornya, tapi tidak ada manfaatnya buat penonton. Nah, jika kalian membuat konten asal-asalan, misalnya anak kalian lagi main terus kalian rekam. Pertanyaan saya, kira-kira yang menonton video kalian upload ke YouTube itu siapa teman-teman? Apakah video itu menghibur? Apakah video itu bermanfaat? Jadi tanyakan dulu kepada diri kalian sendiri teman-teman. Kira-kira video yang kalian upload ke YouTube itu ada nggak manfaatnya buat orang lain? Menghibur nggak? Kalau tidak teman-teman, sebaiknya jangan teman-teman. Lalu kesalahan yang kedua teman-teman, yaitu di jam upload. Nah sekarang itu teman-teman, saya melihat banyak banget YouTuber yang mengupload video di jam-jam yang sepi penonton. Misalnya di jam 11 malam, jam 12 malam, atau jam 3 subuh. Nah di jam-jam seperti itu teman-teman, video kita itu nggak ada yang nonton. Nah karena di jam-jam seperti itu teman-teman, orang itu lagi tidur, lagi istirahat. Nah jika kalian ingin memperbaiki kesalahan ini teman-teman, saya sarankan kalian mengupload video itu di jam 7 malam misalnya. Di jam-jam itu orang itu lagi buka HP. Atau buat konten anak misalnya, buat konten anak, mainan anak ya. Nah kalian boleh mengupload video di jam 7 pagi teman-teman. Karena di jam itu buat anak yang belum sekolah, mereka itu biasanya kalau ibunya lagi sibuk di dapur, mereka itu akan memberikan handphone kepada anaknya agar anaknya ini tidak mengganggu aktivitas ibunya. Jadi seperti itu teman-teman, kalian harus menentukan target kalian kira-kira jam berapa mereka aktif. Jangan asal upload teman-teman. Karena jika kalian asal upload, misalnya nih kalian mengupload video di jam 3 subuh. Nah jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, 4 jam teman-teman. Sedangkan video kita itu setelah diupload minimal 2 jam pertama, video kita itu harus ada yang nonton agar video kita itu ternilai bagus oleh YouTube. Kalau di 2 jam pertama video kita itu nggak ada yang nonton teman-teman, video kita itu juga akan susah mendapatkan rekomendasi. Nah karena banyak YouTuber pemula itu pengen banget videonya direkomendasikan oleh YouTube. Nah jika kalian ingin video kalian direkomendasikan oleh YouTube, kalian harus memperbaiki hal yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Lalu kesalahan yang ketiga teman-teman, yaitu YouTuber yang mengabaikan SEO atau Search Engine YouTube. Jadi teman-teman, buat YouTuber pemula yang baru banget berkarir atau menjadi YouTuber, wajib banget nih kalian belajar SEO ini. Karena SEO ini yang membantu penonton pertama kita menemukan channel YouTube kita. Misalnya nih, orang mencari video yang ingin mereka tonton di pencarian YouTube. Nah, jika SEO ini berkaitan dengan video kita, maka video kita akan ditampilkan di pencarian YouTube itu. Tapi jika kita masih YouTuber pemula, belum dapat rekomendasi, terus nggak mau mengoptimasi SEO di videonya, ya otomatis channel YouTube kalian juga akan sulit mendapatkan penonton teman-teman. Jadi buat teman-teman yang masih mengabaikan SEO, katanya SEO itu nggak penting. SEO itu teman-teman sangat membantu kita mendapatkan penonton dari penelusuran YouTube. Jadi buat yang bilang SEO itu tidak penting, nah berarti mereka itu orang jago teman-teman. Karena YouTuber pemula itu wajib mengoptimasi SEO di setiap videonya. Lalu yang ketiga teman-teman, kesalahan yang sering banget dilakukan YouTuber pemula, yaitu mereka itu membuat thumbnail asal-asalan. Atau bahkan lebih parahnya lagi teman-teman, videonya itu nggak ada thumbnailnya. Nah ini juga fatal banget ya teman-teman.
Buat kalian yang berharap mendapatkan penghasilan dari YouTube, sebaiknya kalian belajar dulu bagaimana cara membuat judul, bagaimana cara membuat thumbnail. Karena judul dan thumbnail ini yang menarik perhatian orang untuk mengklik video kalian. Kalau judul dan thumbnail video kalian itu asal-asalan, terus video kalian itu muncul di beranda YouTube atau muncul di penelusuran YouTube pada saat orang mengetikkan kata kunci, tapi judulnya nggak menarik, thumbnailnya nggak ada, atau thumbnailnya itu nggak jelas, ya pasti video kalian itu akan di skip oleh penonton, akan dilewati oleh penonton. Jangankan menonton, mereka itu mengeklik aja nggak mau. Bagaimana bisa kalian mendapatkan penonton di YouTube, apalagi mendapatkan subscriber, jika video kalian itu nggak diklik atau nggak ditonton oleh penonton di YouTube? Jadi buat YouTuber pemula, saya sarankan kalian yang belum paham thumbnail YouTube ini, sebaiknya kalian belajar dulu teman-teman, bagaimana cara membuat judul, bagaimana cara membuat thumbnail yang menarik. Lalu kesalahan yang keempat teman-teman, yaitu YouTuber yang fokus dengan angka subscribernya. Misalnya mereka mengejar 1000 subscriber pertama, mereka itu melakukan sub for sub, sedangkan itu dilarang oleh YouTube. Sub for sub 3 menitan itu dilarang oleh YouTube dan juga bisa merusak channel YouTube kita. Saya sudah pernah membahas trik-trik sub for sub di video-video saya sebelumnya ya. Itu cara-cara yang aman plus mendapatkan rekomendasi YouTube. Tapi YouTuber sekarang itu teman-teman, mereka itu belum tahu apa-apa, tapi mereka sudah jiwa barbar, ingin sub for sub, ingin cepat-cepat dapat 1000 subscriber. Pas mengajukan monetisasi, jam tayangnya belum cukup, akhirnya membeli jam tayang. Dan setelah monetisasi, berharap dapat penghasilan, tapi nggak dapat apa-apa. Nah ini pengalaman saya teman-teman, karena saya juga dulu seperti itu. Saya melakukan sub for sub, saling kunjung, terus pas mengajukan monetisasi, jam tayang saya kurang teman-teman. Akhirnya saya membeli jam tayang. Dan setelah monetisasi, dapat apa? Dapat capeknya doang, dapat PHP-nya doang. Karena berharap dapat penghasilan, tapi nggak ada. Bagaimana bisa ada kalau video kita itu nggak ada yang nonton? Jadi buat teman-teman YouTuber pemula yang berharap ingin mendapatkan penghasilan, ya coba kalian perbaiki mindset kalian atau pola pikir kalian mulai dari sekarang. Karena percuma kalian nge-YouTube teman-teman jika hanya buang-buang duit. Buang paket data, buang waktu, buang udah capek-capek ngedit atau udah capek-capek upload ke YouTube tapi nggak ada hasilnya. Buat apa? Mending kalian gunakan waktu kalian untuk beristirahat atau untuk bermain bersama keluarga kalian. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe. Saya Helvin undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Salam sukses.